Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mega Flasinta. Terima kasih ya teman-teman sudah mau berkunjung dan menonton video-video saya. Untuk sharing kali ini saya ingin menceritakan, saya ingin berbagi pengalaman dalam seleksi khususnya untuk part micro teaching. Jadi kebetulan saya mengikuti seleksi di tahun 2019 untuk formasi dosen Kemendikbud. Alhamdulillah lulus dan saat ini saya sedang menjalani aktivitas sebagai dosen junior gitu ya. Nah, akhir-akhir ini saya sering ditanyakan gitu secara personal via Japri, kemudian via telepon gitu ya. Pertanyaannya, Kak Ega, gimana sih seleksi micro teaching untuk formasi dosen yang Kak Ega ikuti tahun lalu gitu ya? Akhirnya saya terpikir untuk berbagi melalui video ini dan mudah-mudahan sedikit menginspirasi rekan-rekan semua yang menonton channel saya. Jadi pertanyaan yang sering saya dapatkan gitu ya, Kak, waktu micro teaching itu materi yang dibawakan apa gitu ya? Nah, saya kemudian ceritakan pengalaman saya pribadi bahwa memang sebelumnya saya belum memiliki pengalaman mengajar. Jadi untuk sistem perkuliahan, alat bantu perkuliahan seperti RPS, kurikulum dan semacamnya itu memang saya belum familiar gitu ya. Sehingga yang saya lakukan ketika seleksi micro teaching adalah menyampaikan materi yang benar-benar memang saya kuasai daripada saya membawakan materi yang saya sesuaikan dengan kurikulum atau RPS, tetapi nyatanya saya belum begitu paham terhadap materi tersebut. Dan juga saya tidak punya informasi terkait kurikulum atau mata kuliah apa yang kemudian ada di jurusan di tempat yang saya lamar gitu ya. Ada sedikit, tetapi menurut saya itu tidak cukup membuat saya yakin untuk memilih salah satu dari materi yang ditampilkan dalam kurikulum jurusan tersebut. Singkat cerita, akhirnya saya memilih materi bebas, materi lepas, yaitu hasil penelitian tesis saya. Saya kebetulan lulus menyelesaikan tesis saya itu di 2019 dan alhamdulillah mengikuti seleksi juga di tahun yang sama. Alhamdulillah lolos sampai saat ini. Nah, singkatnya sebenarnya itu gitu ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya membawakan materi lepas yang saya kuasai, yaitu materi hasil penelitian saya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya kasusnya sama, yang pengalamannya sama seperti saya, belum pernah mengajar, belum punya pengalaman beraktivitas sebagai dosen, saran saya pribadi, sampaikanlah materi-materi yang memang benar-benar teman-teman kuasai gitu ya, daripada teman-teman memaksakan dalam tanda petik ya, memaksakan diri untuk menyiapkan materi misalnya sesuai kurikulum atau RPS, tapi sebenarnya teman-teman belum menguasai materi tersebut. Jadi ya itu sih saran pribadi dari saya berdasarkan pengalaman yang saya lalui langsung gitu ya. Tetapi bagi teman-teman misalnya yang sudah punya pengalaman mengajar, yang sudah lama beraktivitas sebagai dosen gitu ya, mungkin dosen kontrak dan semacamnya, saran saya akan lebih bagus ketika mengambil salah satu dari materi yang sesuai silabus atau RPS dalam mata kuliah tertentu. Itu tentunya akan menjadi poin plus juga ya bagi teman-teman bahwa menjadi penilaian bagi mereka-mereka yang sudah punya pengalaman mengajar. Tetapi bagi rekan-rekan yang kasusnya, yang posisinya seperti saya, jangan khawatir. Insya Allah jika memang sudah jalannya teman-teman mengabdi menjadi dosen, tidak akan ada yang salah gitu ya. Jadi saya pribadi menyarankan khusus bagi rekan-rekan yang belum punya pengalaman mengajar, sampaikanlah materi yang benar-benar dikuasai, misalnya materi pernah presentasi di seminar tertentu gitu ya, atau hasil penelitian dan semacamnya. Tetapi bagi mereka, bagi rekan-rekan yang sudah punya pengalaman mengajar, ambillah dari salah satu mata kuliah dan disesuaikan dengan silabus atau RPS-nya. Begitu mungkin ya singkatnya. Ada memang beberapa yang meminta slide PowerPoint saya, mungkin saya bisa tampilkan juga di sini gitu ya.
hanya sebagai bahan referensi dan saya juga ingin berbagi gitu ya. Teman-teman, intinya presentasi micro teaching itu adalah menurut saya ya yang dinilai adalah penguasaan materi, kemudian bagaimana kepercayaan diri kita di depan kelas nantinya gitu ya. Karena kan kita di proses mengajar itu berhadapan dengan banyak mahasiswa, dan menurut saya penilaiannya adalah itu tadi ya, dari penguasaan materi, kemudian kepercayaan diri dalam menyampaikan, dan kemudian penguasaan kelas gitu ya. Tentunya kalau sudah masuk ke perkuliahannya sesungguhnya ada juga kesesuaian dengan RPS atau kurikulum yang berlaku gitu ya. Nah, tentunya hal yang tidak kalah penting adalah presentasinya menarik tidak gitu ya. Salah satunya bisa kita siasati dengan menampilkan slide atau materi yang menarik. Ini saya buatnya sangat simpel gitu ya, tidak banyak hiasan-hiasan segala macam gitu ya. Jadi simple, tepat pada poin gitu ya. Namanya PowerPoint berarti poin yang punya power gitu ya, bukan apa berbagai banyak penjelasan gitu ya yang kita tampilkan di slide. Jadi hanya seperti ini teman-teman untuk slide yang saya buat. Sorry, slide yang saya buat, kita mulai dari awal ya. Iya, ini. Jadi saya menampilkan materi hasil penelitian di tesis saya tentang perilaku ramah lingkungan. Tentunya tidak seluruh isi tesis saya tuangkan di sini gitu ya, karena waktu yang diberikan hanya sangat singkat, sekitar 15 menit gitu ya. Kemudian setelah presentasi, kemudian tim penilai akan bertanya beberapa hal. Nah, ini adalah slide yang saya kemudian sampaikan tentang perilaku ramah lingkungan, di mana yang pertama saya menggambarkan masalah-masalah lingkungan, kemudian ya termasuk sampah, kemudian banjir, penyakit yang kemudian terdampak, rusaknya ekosistem laut, pencemaran air. Jadi ketika menjelaskan saya lebih banyak bercerita proses penelitian yang saya lakukan ketika menyelesaikan tesis gitu ya. Jadi di situ bisa juga kita jadikan bahan yang menarik gitu ya, bahan ulasan atau penjelasan materi kita itu dibuat semenarik mungkin. Kita bisa kaitkan dengan cerita-cerita ketika kita terlibat langsung dalam penelitian gitu ya. Kebetulan penelitian saya ini adalah kerjasama dalam membangun kota ramah air, jadi temanya sangat menarik. Menurut saya itu adalah salah satu poin plus juga yang saya ceritakan ketika presentasi. Tetapi tidak mengabaikan materi intinya gitu ya. Ini landasan teoritis, insya Allah sudah hatam lah ya teman-teman. Ya, sampai saya juga kemudian menjelaskan hasil penelitiannya. Jadi sesimpel itu teman-teman, jangan dijadikan micro teaching ini sebagai momok yang menakutkan gitu ya. Intinya menurut saya di micro teaching yang dinilai itu adalah penguasaan materi kita, kemudian kepercayaan diri kita, dan bagaimana kita juga bisa ya memanfaatkan momen micro teaching ini untuk menyampaikan hal-hal yang menarik dari diri kita gitu ya. Begitu untuk proses micro teaching. Berdasarkan pengalaman yang saya lalui, pertanyaan pada sesi micro teaching ini tidak begitu banyak gitu ya. Saya hanya ditanya apakah sudah pernah punya pengalaman mengajar gitu ya. Ya, saya sampaikan keadaan sebenarnya bahwa memang saya belum punya pengalaman mengajar. Kemudian beliau juga menanyakan, saya lupa persisnya ya, tetapi yang saya ingat sepertinya kemampuan bahasa Inggris juga ditanya ya. Oh ya, saya ingat. Saya ditanyakan skor TOEFL saya berapa, kemudian saya jawab, dan selebihnya adalah malah diberikan masukan oleh beliau, diberikan saran dan masukan oleh pewawancara bahwa materinya bagus, tetapi ketika nanti disampaikan dalam perkuliahan tidak mungkin bisa selepas ini gitu ya, karena Anda akan terikat oleh kurikulum dan atau RPS di mata kuliah tersebut.
Itu, jadi saya bilang, baik Bu, insya Allah saya bisa menyesuaikan. Seperti itu, jadi simple, ringkas, dan jangan jadikan micro teaching ini sebagai sesuatu yang sangat menakutkan gitu ya. Jalani, persiapkan diri, kemudian jalani dengan santai. Yang paling penting adalah mempersiapkan kelengkapan device gitu ya. Karena waktu itu saya micro teachingnya melalui Zoom, jadi jangan lupa persiapkan device yang mendukung, kemudian koneksi internet yang stabil gitu ya. Jangan sampai gara-gara persoalan sinyal kita kemudian lupa pada substansi micro teaching itu sendiri. Demikian ya sharing saya, tidak banyak, hanya berdasarkan pengalaman. Semoga teman-teman yang mungkin kondisinya sama seperti saya, yang memang belum pernah benar-benar mengajar di kampus, belum pernah punya pengalaman dosen, bisa diambil inspirasi untuk menyampaikan materi yang benar-benar dikuasai. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata dan penyampaian yang keliru dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.